Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat buat sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo, dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, di video kedua kali ini kita akan melanjutkan aplikasi fungsi diferensial di bidang ekonomi. Kali ini ingin menggambarkan contoh dalam soal untuk pendapatan total dan pendapatan marginal. Ya, apa sih yang dimaksud dengan pendapatan total, sahabat pembelajar? Ada yang tahu? Ya, namanya pendapatan total itu seperti kita menghitung omset sebuah transaksi di perusahaan ya. Berapa sih nilai omset atau nilai penjualan dari perusahaan tersebut? Di mana kalau omset maupun pendapatan total utamanya itu berasal dari perkalian harga dan jumlah barang. Nah, di fungsi model diferensial ini harga itu biasanya given. Jadi koefisien angkanya itu kita anggap sebagai harganya. Sementara variabel-variabel Q-nya itulah variabel yang akan mempengaruhi ya besar kecilnya total pendapatan. Itu untuk pendapatan total yang kita sebut dengan omset penjualan. Kemudian apa yang kita maksud dengan pendapatan marginal? Yaitu bertambahnya pendapatan ya. Karena apa? Adanya unit barang yang terjual ya. Semakin banyak Q yang terjual, bagaimana sih tambahan pendapatannya itu? Ya, itu namanya pendapatan marginal. Nah, sebagai contoh, sahabat pembelajar, di sini ada soal. Misalkan fungsi pendapatan itu untuk penerimaan di sebuah perusahaan perdagangan, R sama dengan FQ, artinya fungsi dari Q, sama dengan min 5Q kuadrat plus 30Q. Nah, di mana R total penjualan, Q adalah kuantitas barang. Kita diminta menghitung fungsi penerimaan marginalnya seperti apa, fungsi penerimaan rata-ratanya, kemudian besarnya penerimaan marginal dan penerimaan rata-rata, serta penerimaan total, bila barang yang terjual adalah 3 unit. Kemudian diminta membuat sketsa grafik. Ini teman-teman biasanya menghindari sketsa grafik ya, padahal grafik itu justru paling mudah ya untuk digambarkan ya. Nah, sahabat belajar, untuk kita menghitung fungsi penerimaan marginalnya, maka kita yang namanya fungsi marginal itu adalah tambahan ya, sebagaimana filosofi daripada diferensial atau turunan itu merupakan melihat dampak dari sebuah penambahan variabel independen terhadap variabel dependen ya. Sehingga kalau kita bilang penambahan marginal berarti ada tambahan pendapatan ya akibat bertambahnya output yang dijual. Nah, di sini ketika diminta menghitung marginal revenue dari fungsi R sama dengan min 5Q kuadrat plus 30Q, maka berarti kita bisa menghitung marginal revenue-nya adalah turunan pertama terhadap Q, yaitu ini 2 kali 5 ya min 10Q tambah 30. Itulah fungsi marginal revenue-nya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita diminta menghitung fungsi penerimaan rata-ratanya ya? Kalau fungsi penerimaan rata-rata berarti ini kayaknya salah ya, maaf ya, ini B, ini C gitu ya, kemudian ini D. Fungsi penerimaan rata-ratanya berarti R dibagi Q, gitu ya. Nah, ini ya, fungsi R yang ini masing-masing bagi Q. Berarti min 5Q kuadrat plus Q sama dengan min 5Q, 30Q bagi sama dengan 30. Ini pendapatan rata-ratanya. Terus bagaimana kalau Q sama dengan 3 ini kita masukkan dalam fungsi? 3Q sama dengan 3, maka MR-nya gimana? Tinggal masukkan ke dalam fungsi ini, 10Q plus 30 ya. 10 kali 3 plus 30, pendapatan marginalnya adalah 0. Nah, kemudian jika masukkan untuk fungsi rata-ratanya sama dengan 15. Penerimaan total ketika Q sama dengan 3 sama dengan 45. Ya. Maka di sini kalau Anda lihat sahabat pembelajar di sketsa grafik ini, kita bisa membuat grafiknya nih. Kalau fungsinya ada min 5Q kuadrat plus 30, itu kira-kira gimana cara gambarnya? Kan kadang-kadang teman-teman bingung gitu ya. Jadi R sama dengan min 5Q kuadrat plus 30Q ya. Kan kita harus tarik dulu nih sumbu grafik ini memotong sumbu X di titik mana kan gitu ya. Nah, taruhlah di sini kita bisa tulis ininya ketika R sama dengan 0, maka min 5Q kuadrat plus 30Q ya sama dengan 0. Kemudian di sini bisa kita keluarkan ya, min 5Q sama dengan Q min 6 sama dengan 0. Sehingga di sini kita tahu Q-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 6. Jadi ini memotong sumbu X di titik Q sama dengan 0 dan Q sama dengan 6. Nah, ini ya, ketemu tuh titiknya.
Kemudian bagaimana kita untuk menghitung apa namanya sumbu simetrinya atau titik baliknya, kan ingat ya, titik balik itu kan apa namanya ketika turunan pertama sama dengan 0 ya. Turunan pertama sama dengan 0. Kita tahu tadi turunan pertama adalah marginal revenue, spend 30 Q per 30 sama dengan 0, sehingga Q-nya sama dengan 3 ya. Ini tahu Q-nya sama dengan 3. Maka Q sama dengan 3 ini merupakan titik sumbu simetri. Ya. Dan sekaligus titik ekstrim, sehingga teman-teman tahu karena ininya kalau fungsi kuadratik itu A-nya yaitu min 5 dalam ini adalah negatif ya, maka dia tutup ke bawah gitu ya. Maka kita bisa tahu di sini chat. Ya. Bagaimana kita tahu ini 45? Tinggal dimasukkan aja 3, masukkan ke fungsi min 5Q kuadrat plus 30Q sama dengan 45 ini penerimaan total. Jadi ini 45 adalah puncaknya penerimaan total maksimumnya gitu, ketika Q-nya sama dengan 3, yaitu marginal revenue sama dengan 0 ya. Karena tadi ketika Q sama dengan 3 itu marginal revenue sama dengan 0. Membuktikan ya, ketika marginal revenue sama dengan 0, maka penerimaannya itu maksimal. Ya. Karena sudah tidak bisa lagi ditambahkan ya. Karena kalau Anda menjual tambahan lagi, menjual 456, maka total pendapatannya malah akan turun di bawah 45. Nah, ini membuktikan ya, bahwa penerimaan itu akan maksimal atau maksimum ya, maksimal apabila marginal revenue sama dengan 0. Ya. Di sini ya, dia akan turun ketika harus jual barang yang lebih banyak lagi. Jadi saya ulangi, sahabat belajar, di dalam fungsi pendapatan total dan marginal ini, yang paling penting teman-teman harus tahu dulu bagaimana cara menghitung pendapatan marginal, yaitu dengan cara melakukan perhitungan diferensial pertama. Ya. Ketika marginal revenue-nya sama dengan 0, maka itu menunjukkan titik puncaknya, titik puncak dari total pendapatan atau pendapatan yang akan maksimum. Ini terbukti di soal ini ketika tadi fungsi marginal revenue adalah min 10Q plus 30, ya, sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 3. Ya. Kita tahu ketika Q sama dengan 3, maka total pendapatan menjadi 45. Inilah pendapatan maksimum. Demikian ya, sahabat belajar. Kita lanjutkan nanti di video yang ketiga berkaitan dengan biaya total dan biaya marginal. Salam sehat buat sahabat pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.